dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya untuk menjelaskan materi himpunan. Sebelum saya menjelaskan tentang materi himpunan, untuk itu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Christina Fanya Boniloda, NIM 19120220. Saya dari kampus TIA Pertiwi Bekasi, jurusan S1 Manajemen, kelas reguler pagi semester 2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang materi himpunan. Dalam matematika, himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai suatu kesatuan, walaupun hal ini merupakan ide yang sederhana, tidak salah jika himpunan merupakan salah satu konsep penting dan mendasar dalam matematika modern. Dan karenanya, studi mengenai struktur kemungkinan himpunan dan teori himpunan sangatlah berguna. Yang kedua, irisan dari dua himpunan yang dinyatakan dengan diagram Venn. Teori himpunan yang baru diciptakan pada akhir abad ke-19 sekarang merupakan bagian yang tersebar dalam pendidikan matematika yang memulai diperkenalkan bahkan sejak tingkat sekolah dasar. Teori ini merupakan bahasa untuk menjelaskan matematika modern. Teori himpunan dapat dianggap sebagai dasar yang membangun hampir semua aspek dari matematika dan merupakan sumber dari mana semua matematika diturunkan. Sebagai contoh, kumpulan buku-buku pelajaran, kumpulan bilangan bulat, kumpulan buah-buahan dalam atau berwarna merah, dan sebagainya. Biasanya, himpunan dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, dan C, dan sebagainya, yang dituliskan dalam tanda kurung kurawal seperti berikut ini. Yang pertama, di bagian A, himpunan sayur-sayuran hijau. Yang kedua, bagian B, merah, kuning, hijau. Yang ketiga, bagian C, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, negatif 0, dan negatif 1. Himpunan bisa dinyatakan dengan dua cara, yaitu dengan deskripsi dan tabulasi. Metode deskripsi dibagi lagi ke dalam dua cara, yaitu dengan kata-kata dan notasi pembentuk himpunan. Misalnya, di bagian A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Contohnya, buka kurung kurawal, X dibanding X lebih kecil dari 10, ataupun X di bilangan cacah. Dibaca, A adalah himpunan X di mana X bernilai kurang dari 10 dan X adalah anggota bilangan cacah. Pengertian bilangan bulat dan contohnya. Untuk menyatakan himpunan dalam tabulasi, maka kita perlu menyebutkan anggota-anggota yang termasuk himpunan. Contohnya, di bagian A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 10. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Demikian materi himpunan yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Mirana Susanti Bora, NIM 19120219, reguler pagi, Prodi S1 Manajemen, kampus TIA Pertiwi Bekasi. Oke, dan saat ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis himpunan. Karena tadi itu teman saya Christina Fanya Boniloda, dia sudah akan menjelaskan tentang himpunan dan beserta contohnya. Dan saat ini saya akan menjelaskan jenis-jenis himpunan.
Selain pengertian himpunan, dalam artikel ini kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis himpunan. Pada dasarnya ada beberapa jenis himpunan yang perlu diketahui. Di antaranya himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Himpunan kosong, sebuah himpunan dikatakan sebagai himpunan kosong jika tidak memiliki anggota himpunan. Selain itu dapat juga disebut dengan himpunan nol yang disimbolkan dengan atau buka tanda kutip, tanda kurung kurawal, dan tutup tanda kurung kurawal. Di sini ada tanda kutip lagi. Contoh, A adalah himpunan nama bilangan yang dimulai dengan huruf B. B sama dengan buka tanda kurung kurawal X berbanding X lebih besar 1, XE bilangan asli. Oke. Yang berikutnya himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang berisi semua elemen himpunan atau superset dari setiap himpunan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan buka tanda kutip S besar dan tutup tanda kutip. Contoh, A sama dengan buka tanda kurung kurawal 2, 4, 6, 8, tutup tanda kurung kurawal. B sama dengan buka tanda kurung kurawal lagi X berbanding X lebih besar 10, XE bilangan asli. C sama dengan buka tanda kurung kurawal lagi negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0,1 tutup tanda kurung kurawal. Oke, next. Himpunan semesta dari himpunan A, B, dan C adalah S, karena di sini hanya dilambangkan S, ya. Di sini ada buka tanda kurung kurawal lagi himpunan bilangan bulat, jadi S nya itu adalah himpunan bilangan bulat. Oke, lanjut. Himpunan bagian, misalkan A besar, A kecil, AN, B besar adalah dua himpunan, dan jika semua anggota himpunan A besar adalah anggota pada himpunan B, maka juga dengan himpunan bagian B adalah C kecil, N kecil, C kecil. Oke, contoh, himpunan A sama dengan buka tanda kurung kurawal 3, 6, 9, tutup kurung kurawal lagi, dan himpunan B buka tanda kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini tuh cuman sampai di himpunan B-nya itu cuman sampai dari 1 sampai 9. Ya, jadi tutup kurung kurawal. Oke. Maka A besar, C kecil, B besar, C kecil, A besar. Contoh soal, misalkan A besar sama dengan buka tanda kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup tanda kurung kurawal. Dan di sini akan dipilih manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar. Oke. Nah, di sini ada buka tanda kurung kurawal. Di sini ada 7, angka 7 di dalam sini ya. Dan tutup tanda kurung kurawal ada C kecil dan A besar. Yang kedua, buka tanda kurung kurawal lagi 1,7. Jadi tutup tanda kurung ada C kecil, A besar. Di sini ada angka 0, tapi di sini cuman taruh tanda kurung kurawal gitu. Jadi di sini cuman ditaruh tanda kurung kurawal aja. Jadi di sini ada C kecil, A besar. Oke. Di sini ada lagi buka tanda kurung kurawal 5, 6, 8, 10.
Jadi tutup tanda kurung kurawal, C kecil A besar. Jadi di sini akan dipilih jawaban yang benar dari himpunan semesta. Ya, di sini. Jadi sini yang benar adalah 3. Oke. Penyelesaian dan di sini tuh belum tentu di sini dinyatakan benar, tetapi masih lanjut lagi sampai slide berikutnya gitu ya. Oke, di sini ada penyelesaian tentang himpunan bagian A. A sama dengan buka tanda kurung kurawal 1 sampai 6, 1,6 1,2,3,4, sampai 6. Jadi tutup kurung kurawal lagi. Nah, di sini kita akan pilih salah satu yang benar dari himpunan A dan B. Oke. Dari nomor 1, di sini ada buka tanda kurung kurawal 7. Di sini ada angka 7, jadi tutup tanda kurung kurawal, C kecil A besar. Di sini dinyatakan salah karena 7 tidak termasuk anggota dari himpunan A, ya. Jadi di himpunan A itu tidak ada angka 7. Oke, yang kedua, buka tanda kurung kurawal lagi 1,7. Jadi tutup tanda kurung kurawal, C kecil A besar. Yang C kecilnya itu adalah 1, 7-nya itu adalah A, ya. Di sini salah, ini dinyatakan salah karena 7 tidak termasuk anggota dari himpunan A. Oke, nomor 3. Di sini ada angka, ini bukan angka ya, tanda kurung kurawal ini ya. Terus di sini ada C kecil A besar. Nah, di sini dinyatakan benar karena himpunan kosong itu adalah himpunan bagian semua himpunan. Ya, yang bagian ketiga ya, yang himpunan himpunan A gitu. Oke. Yang keempat, buka tanda kurung kurawal lagi 5,6,8,10. Nah, di sini ada C kecil A besar gitu ya. Di sini dinyatakan salah karena 8 dan 10 itu tidak termasuk anggota dari himpunan A. Nah, dari sini kita akan pilih dari himpunan bagian, yes. Ya, himpunan bagian itu yang benar adalah 3. Oke, sampai di sini aja tentang yang saya jelaskan tentang jenis-jenis himpunan. Semoga presentasi kami ini semoga bermanfaat buat teman-teman atau buat dosen juga yang menilai kami. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih.